off sendiri. Oke. Ya, ini tadi kita lagi bicara tentang tinggi fundus uteri ya, atau usia uterus sesuai dengan kehamilan. Jadi biasanya tadi kan kita bilang bahwa si abortus itu terjadi kurangnya dari 20 minggu. Jadi lihat nih, kalau 20 minggu itu kurang lebih setinggi umbilikus lah, ya, 3 jari di bawah umbilikus itu. Karena umbilikus itu 24 minggu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada abortus, berarti kan isi janinnya udah keluar. Jadi harusnya misalnya dia 20 minggu, tapi kenapa tingginya cuma 16 minggu? Nah, misalnya gitu. Jadi tanda kutip kosong gitu maksudnya. Ya, ada ketidaksamaan antara usia kehamilan sama tinggi fundus uterinya gitu. Oke? Sip. Terus ini tadi ukurannya tadi ya. Jadi secara gejala klinik dan patofisiologinya seperti itu ya. Yang pertama yang kita lihat perdarahan dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari jenis abortusnya. Terus perutnya nyeri dan kaku, ini karena kontraksi uterus untuk mengeluarkan sisa konsepsi. Yang ketiga, sisa jaringannya keluar. Serviks dapat menutup atau terbuka, ini juga sekali lagi sesuai dengan usia abortusnya. Dan bisa ada ketidakseimbangan antara ukuran uterus dengan usia kehamilan. Oke? Sip ya. Si Angel udah belum. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya masuk ke, pemeriksaan penunjang dulu. Kalau untuk pemeriksaan penunjang, kita nggak ada pemeriksaan penunjang yang spesifik untuk menentukan si abortus, tapi lebih untuk mencari gejala fisik. Kalau misalnya ada tanda-tanda shock ya, jadi kita cari di pemeriksaan fisiknya itu cari ada tanda-tanda shock atau tidak. Terus yang kedua lakukan pemeriksaan ginekologi ya. Pemeriksaan ginekologi itu ya tadi pakai inspekulo, kita lihat berapa besar bukaannya, masih ada sisa jaringan atau tidak. Terus ada tanda-tanda infeksi nggak atau ada kelainan pada uterus atau serviks dan vagina gitu misalnya. Ya. Nah, sisanya pemeriksaan lab yang dapat kita lakukan udah pasti darah rutin ya, itu untuk menentukan pasiennya anemia atau bukan. Terus yang kedua, kita bisa juga lakukan pemeriksaan koagulasi ya. Oke, pemeriksaan koagulasi. Tujuannya apa? Takutnya kan tadi salah satu penyebabnya adalah hemofilia, ITP, dan sebagainya kan. Jadi pemeriksaan koagulasi seperti bleeding time, BT, CT, PT, APTT itu dilakukan. Oke, BT, CT, PT, APTT ya. Gold standar cukup dari pemeriksaan USG ya. Dari pemeriksaan USG kita bisa tahu letak uterus, terus tipe abortusnya apa. Itu dua yang kita ingin cari dari pemeriksaan USG. Ya, letak uterus dan kita ingin lihat apakah tipe abortusnya ya. Nah, nanti Kak, sisanya ya gimana? untuk apa tahu letak uterus? Karena gini, kalau normalnya letak uterus itu retrofleksi, ya. Kalau misalnya ada abortus, biasanya sumbu uterusnya suka berubah, misalnya jadi antefleksi, kayak di kasus kamu tuh, gitu. Kalau Jadi, ada aborsi. ya kalau ada abortus atau ada kelainan biasanya bisa berubah, gitu. Jadi normalnya dia harusnya beratnya ke belakang, gitu. Karena si janin tuh tumbuhnya kan, kepalanya kan besar di sini kan. Nah, tapi kalau misalnya janinnya udah keluar, ke depan lagi gitu. Maksudnya antefleksi ya. Terus berikutnya bisa dilakukan juga ini yang lain-lain sesuai indikasi ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan ada salah satu penyebabnya bisa kelainan tiroid, ya udah cek anti tiroid gitu ya. Autoimun kita bisa cek ANA misalnya untuk SLE. Terus bisa juga cek anti kardiolipin antibody itu lebih untuk yang ini antifosfolipid syndrome ya gitu. Dan kalau ada infeksi bisa dilakukan kultur, tapi selebihnya nggak usah. Oke? Kalau Kak, VDRL itu apa? Apa sorry? VDRL. Oh, VDRL. VDRL itu untuk pemeriksaan sipilis. Apa? Jadi untuk pemeriksaan sipilis, sifilis, Terus sifilis, infeksi menular seksual. Jadi kalau mau diperiksa VDRL, selain VDRL kita biasa periksa TORCH namanya, TORCH.
itu TORCH itu singkatan ya. Ini nih saya kasih tahu. Jadi TORCH itu T-nya toxoplasma, O-nya itu cytomegalovirus, R-nya rubella, O-nya ini nih, TO toxoplasma, R-nya rubella, C-nya baru cytomegalovirus, H-nya herpes. Gitu. Ya. Nah, biasanya tadi yang kamu tanya, Jel, PDRL itu temennya sama TPHA. Ini tujuannya untuk memeriksa sifilis. Gitu. Oke? Sip ya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya tata laksananya ya. Jadi, kalau untuk tata laksana pasien abortus ya, yang pertama tata laksana umumnya ya periksa dulu tanda-tanda vital sign-nya ya. Apakah pasiennya ada shock atau tidak. Jadi kalau misalnya ada shock, harus diberikan tata laksana awal shock ya. Kalau tidak, ya biasanya nggak usah. Oke, cukup diobservasi aja. Nah, kita lihat nih. Jadi tata laksananya itu dibagi-bagi. Ada yang menurut abortus imminens, incipient, ya, terus incomplete, sama complete gitu. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Tapi tata laksana umumnya nih, saya mau kasih dulu nih. Jadi kalau pasien ada shock, ya, kalau shock, ini langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama, masih ingat ABC nggak? Oke. Ingat tapi nggak tahu. Tapi lupa ya. Nah itu dia. Nah, A-nya airway ya. Jadi pastikan Airway. jalan Aliran nafas nafas. bebas. Iya. Oke. Terus B-nya breathing. Berikan oksigen ya. 3 sampai 4 LPM. Liter per menit ya via nasal kanul. Terus C-nya adalah circulation, yaitu melakukan infus, ya biasanya bisa RL atau NaCl 500 cc diguyur, oke, atau bolus nama lainnya. Ya ini untuk shock, oke, sip. Udah catat semua ya, oke. Sip. Nah, berikutnya kita lihat nih masing-masing ya. Yang pertama kalau pasiennya abortus imminens ya. Jadi abortus imminens itu kehamilannya masih bisa dipertahankan tadi kita bilang. Karena imminens itu abortus yang mengancam mau jadi abortus tapi belum abortus gitu. Jelas? Oke. Yang kedua dia nggak perlu pengobatan khusus, cuman dia harus melakukan pembatasan aktivitas fisik dan jangan hubungan seksual dulu. Kasih tahu si bapak tahan, ya gitu. Nanti dia pedaran lagi, oke? Nah, kalau pedarannya berhenti, ya udah observasi aja. Oke, nanti bisa pasiennya suruh datang setiap 2 sampai 4 minggu, tujuannya di USG ulang. Apakah ada perubahan pada tanda-tanda vital janin atau ada pedaran ulang, gitu ya. Kalau misalnya pedarannya nggak berhenti setelah datang yang pertama, lakukan USG lagi takutnya dan pemeriksaan tambahan, kayak misalnya pemeriksaan koagulasi, hemostasis, takutnya ada pedaran lain gitu ya, karena penyebab yang lain. Oke? Jadi sekali lagi, abortus imminens, bed rest, tidak perlu pengobatan khusus, kehamilan dapat dipertahankan. Oke? Lanjut. Untuk yang insipient sekarang, insipient berarti pasiennya sudah terjadi abortus, ya, sudah terjadi abortus, tapi belum terbuka si serviksnya, terus hasil konsepsinya juga masih ada, oke? Jadi di sini kemungkinan resikonya itu dia nggak bisa mempertahankan kehamilan, ya. Nah, kita lihat nih, lihat dulu usia kehamilannya, tergantung pasiennya usia kehamilannya berapa. Kalau kurang dari 16 minggu, evakuasi. Artinya keluarin aja isinya. Udah nggak mungkin bertahan gitu si janinnya. Oke? Dengan caranya berikan
ergometrin ya. Ergometrin ini adalah golongan oksitosin. Jadi tujuannya itu untuk merangsang kontraksi uterus. Kita bilang golongannya itu uterotonika ya. Apa, Kak? Ergometrin itu dia sama seperti oksitosin, golongannya namanya golongan uterotonika. Oh. Ya, untuk merangsang kontraksi uterus. Oke. Sip. Tujuan pemberian ergometrin ini selain merangsang kontraksi uterus untuk mengurangi perdarahan ya. Gitu. Karena dengan kontraksi uterusnya dirangsang, itu pembuluh darah yang ada di endometrium dan miometriumnya akan dijepit. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya, kalau usia kehamilannya lebih dari sama dengan 16 minggu, bisa ditunggu sampai nanti si pasiennya memang ada tanda-tanda mules sendiri, terus nanti jaringannya akan keluar dengan sendirinya. Ngerti? Itu. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak mules-mules, misalnya udah 16 minggu, kita bisa berikan oksitosin 40 unit, dilarutkan dalam 1 liter, ya diberikan 40 tetes. Tujuannya untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Gitu. Ya. Bisa ditambah dengan misoprostol. Ini hati-hati dengan obat ini karena dia menyebabkan kontraksi uterus yang sangat berlebihan, bahkan bisa sampai menyebabkan perdarahan. Gitu. Jadi dikasih apa enggak, Kak? Yang mana ini? Ya, Kalau yang pertama ini udah dikasih terus sudah keluar, nggak usah dikasih yang ini. Gitu. kalau belum keluarin aja. Jadi biar sekalian darahnya keluar. Betul, betul, betul. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang pasien kamu nih, ya. Kalau pasiennya abortus inkomplit, jadi di sini udah pasti pasiennya nggak akan bisa dipertahankan si janinnya, ya. Kalau kurang dari 16 minggu dengan perdarahannya berat, ya, lakukan langsung evakuasi isi uterus ya. Jadi evakuasi itu maksudnya bisa dikeluarkan janinnya dengan metode yang bermacam-macam. Bisa dengan aspirasi vakum, bisa dikuret langsung, bisa gitu. Tapi intinya pilihlah tindakan yang bisa mengeluarkan janinnya dengan cepat gitu. Oke. Ergometrin tetap diberikan, tujuannya tadi sebagai uterotonika ya, untuk merangsang kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan. Oke. Dapat diulang setiap 15 menit ya, kalau bila perlu ini. Terus, kalau pasiennya kurang dari 16 minggu, tapi perdarahannya ringan, ya udah kita bisa lakukan pengeluaran janin dengan forceps doang. Forceps kayak gini tuh. Jadi bisa Ih, diambil manual gitu. Oke? Kalau tadi kurat kan dikerok. Ya, gitu. Kalau ini diambil. Tapi kalau pasiennya lebih dari 16 minggu, kan udah agak besar nih. Pasiennya kasih cara yang sama kayak yang imminence tadi, gitu. Jadi berikan, yang incipient, sorry. Jadi dia dikasih larutan oksitosin, tetes 20-40 tetes. Gitu. Ya. Oke, kalau yang komplit udah nggak usah dilakukan evakuasi, konseling aja. Cukup diobservasi, terus nanti lihat apakah ada tanda-tanda syok atau perdarahan. Kalau ada anemia, berikan tata laksana anemia. Evaluasi ulang setelah 2 minggu. Ya, untuk melihat ada nggak sisa-sisa jaringan yang masih nempel atau ada komplikasi lainnya. Gitu. Oke? Ini missed abortion nggak usah, nanti dibaca aja, septic juga nggak usah. Nah, nanti setelah itu, kalau udah dikeluarin ya jangan lupa dievaluasi tanda vitalnya, cek urin, terus cek HB juga ya. Kriteria pulangnya ini ya, kalau hasil observasinya sudah baik, kadar HB stabil di atas 8, udah boleh pulang. Gitu. Oke? Terus, ini jangan lupa juga ya, untuk tata laksananya. Ini teknik-teknik kuretnya ada di sini ya, nanti kalau mau dibaca ya. Dilatase dan kuretase, dilator higroskopik, ini alat-alat yang digunakan ya. Gitu. Terus untuk komplikasi ini ya, komplikasi abortus yang pertama udah pasti perdarahan dan shock hipovolemik ya. Perdarahan dan shock hipovolemik. Yang kedua ini bisa terjadi perforasi terutama pada tindakan kuret ya atau pakai vakum. Kuret sih yang lebih sering perforasi ya. apanya perforasi, Kak? Uterus Uterusnya. Pecah. pecah ya. Oke. Kalau pecah gitu ya udah harus di laparotomi ya, disayat di perut keluarin semuanya gitu. Histerektomi kita bilangnya. Oke.
Gitu. Infeksi udah pasti dan tadi shock ya. Oke, shocknya bisa dua, bisa shock hipovolemik yang paling sering itu shock hemoragik, yang kedua shock septik. Itu biasanya karena infeksi. Oke. Tapi kalau prognosis secara vitamnya sih masih ad bonam sebenarnya gitu. Cuman fungsional dan sanasionalnya ya karena masih G1 bisa dibilang dubiat bonam lah gitu. Masih kan soalnya dia masih bisa hamil lagi tapi resiko meningkat gitu. Terus kan terapinya cuman one day bisa surgery habis itu udah langsung pulang juga bisa. Gitu. Fungsionalnya, Kak? Fungsional dubiat Dubiat. bonam juga kok. Dubiat bonam. Apa? Dubiat bonam. Dubiat bonum. Yes. Ada pertanyaan tentang dunia perabortusan? Mungkin yang nanti yang kedua kayaknya itu prasyaratnya sih ya. Soalnya makan banyak waktu lumayan itu. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Feby? Nggak ada, Fadia? Kalau kalau yang lainnya ada nggak? Maksudnya yang diagnosis banding lainnya. Maksudnya Maksudnya gimana tuh, materinya. Wina? Materinya Kak, kan ini banyak. Bentar. Ya, kalau abortus tidak ada. Jadi perdarahan tahap awal atau perdarahan trimester awal itu diagnosisnya kemungkinan besar tuh cuma 3. Satu, abortus dengan berbagai jenis. Yang kedua, mola hidatidosa. Yang ketiga itu misalnya ada tumor. Gitu. Ya, tapi selebih dari itu tidak ada lagi kalau pada pasien hamil perdarahan trimester awal. Gitu. Jadi Maksudnya ini DB-nya, Kak? ya, diagnosis bandingnya. Tapi kalau pasien udah abortus, nggak ada lagi diagnosis bandingnya, gitu. Karena definisinya udah jelas, yaitu ada pengeluaran hasil konsepsi dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan lahirnya kurang dari 500 gram, gitu. Kak, Oke. kenapa pemeriksaan penunjang yang aku baca harus ada pemeriksaan HBsAg? Oh, HBsAg itu kita curiganya gini, karena kalau pasien dengan riwayat keguguran seperti ini atau abortus, salah satu penyebabnya bisa karena hepatitis B, gitu. Oh. Makanya sebelum Yang kamu hamil pasti ada pemeriksaan prenatal gitu. Itu termasuk diantaranya hepatitis B, TORCH, kayak gitu. Nanti laki-lakinya juga diperiksa, HIV dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Ada lagi? Kak punya materi ini nggak? Apa? Plasenta Placenta previa. Coba sama saya yang cari dulu ya. solusio placenta. Coba saya cari dulu deh. Kayaknya saya ada sih. So, Kak, tahun lalu ada nggak, Kak? Tahun lalu Atau ada cuma itu. abortusnya aja? Oh, abortus saja. Nanti placenta previa ada lagi, Fadia. Soalnya dia perdarahannya di trimester akhir. Dia beda lagi. Terus kalau di modul ini dibahas buat apa? Itu untuk menentukan beda perdarahan aja kayaknya. Tapi dia nggak akan minta sampai patogenesis dan lain-lain sih nggak. Karena ada modulnya sendiri nanti. Gitu. Kalau yang solusio placenta? Solusio placenta sama placenta previa itu dua-duanya perdarahan, cuman beda letak gitu. Tapi dua-duanya di trimester akhir. Begitu. Tapi aku ditanyainnya lengkap ayo. Oh ya nggak apa-apa, nanti bahan sih tetap saya kirimin aja. Gitu. Tapi nanti ada modul. Ada modulnya sendiri betul. Solusio sama placenta previa ada. Berarti kalau yang ini sebenarnya bahas si aborsinya. Betul. Abortus. Jadi yang di sini tuh yang diminta dari kamu tuh jenis-jenis abortus apa aja itu pasti harus bisa. Terus habis itu penata laksanaan awal abortus gimana gitu. Terus kalau ada shock apa yang dilakukan gitu. Itu yang penting di sini. Gitu. Kalau misalnya klasifikasi abortus kan tadi kakak bilang, kalau misalnya nih abortus imminens tuh nggak diobatin dengan baik, terus nanti jadi insipiens. Nah itu kalau misalnya yang abortus ini kalau nggak makin diobatin, jadi makin parah atau ada yang langsung? Ada yang langsung sih. Kadang-kadang ada orang yang datang langsung inkomplit ada gitu. Itu tergantung dari penyebabnya juga gitu. Kalau misalnya dia penyebabnya kayak kecapean gitu kan, sebenarnya kayak di kasus kamu juga awalnya kan dia perdarahannya ringan, spotting doang mungkin. Tapi karena dia terus aktivitas fisiknya apalagi berat ya lama-lama jadi incomplet.
Ada lagi? Di sini kan si pasiennya hamilnya masih kecil ya, Kak? Iya. Tapi bukannya kalau masih kecil masih boleh beraktivitas? Oh, salah, kebalik. Justru ini kenapa dia nggak boleh aktivitas, karena sudah ada riwayat perdarahan sekali. Oh. Gitu. Kan tadi udah bilang kita, kalau abortusnya imminence, ya kan itu berarti perdarahan sekali itu dia udah abortus iminen, ngerti nggak? Cuman dia dianjurkan istirahat, nggak istirahat, gitu. Itu maksudnya. Oke. Oh, justru perdarahannya itu karena janinnya, Kak? Iya, betul. Karena janinnya itu udah mulai lepas. Itu yang bikin perdarahan. Kirain perdarahan karena ya udah orang hamil emang wajar pasti perdarahan, tapi enggak ya? Enggak. Jadi trimester awal itu diusahakan jangan sampai ada perdarahan gitu loh. Kalau ada perdarahan pun ada perdarahan yang normal gitu. Tapi jangan sampai lah diusahakan jangan sampai ada perdarahan gitu. Oke. Berarti kalau di trimester awal udah ada perdarahan berarti dia termasuk imminence. Betul, curiga ke arah situ dulu sampai terbukti bukan gitu. Oke. Oh, ya, sampai USG lagi. Betul sekali gitu. Ya kita berdoanya kalau ada orang hamil ya jangan perdarahan selama dia hamil gitu. Repot nanti. Soalnya perdarahan trimester tengah ada lagi. Perdarahan trimester akhir ada lagi gitu. Itu yang bikin repot. Oke. Ada lagi? Jel, cukup? Ya, nanti aku nonton lagi videonya. Siap. Oke. Langsung upload loh, Kak. Iya, sabar. Ini juga masih live stream ya Tuhan. Gimana? Saya laptop cuma ada satu. Ya, aduh. Ya, oke. Segera. Ya. Kak, langsung kirim filenya ke aku. Siap, bosku. Oke. Ya. Ditunggu ya. Oke, silakan melanjutkan kegabutan masing-masing dan belajar ya. Oke. Iya, Kak. Dadah. Makasih, Kak. Baby, dadah, Baby. Ya, dadah. Audionya makasih, Kak. Siap, sama-sama. Oke.